Cek, cek, cek. Kedengeran nggak semua sampai belakang di atas kedengeran? Buset, ini ramai banget ya. Ini kalian ngantri apa tadi? Sembako? Ngantri apa kalian? Hah? Oke, ini kayaknya pada belum semangat hari ini. Cuman gue males, ini bukan acara MLM atau asuransi ya. Nggak perlu tepuk tangan lah ya. Jadi hari ini acara yang spesial karena gue bikin acara ini. Gue pengen kalian itu bisa dengerin beberapa perspektif yang berbeda. Di sini gue pengen kalian nggak cuman soal kripto doang, tapi bisnis. Ntar salah satunya sama Andrew ya. Jadi kita akan bahas tentang bisnis. Dan ini formatnya seperti apa yang gue beneran pengen tanya ke dia. Di sini ada yang udah nonton interviewnya? Angkat tangan coba. Ada yang belum tahu belum? Dia siapa? Yang belum tahu angkat tangan. Lu belum tahu? Yang punya tempat? Yang punya tempat. Oke. Jadi kita bakal ada beberapa sesi ya pada pagi hari ini. Satu, ada Bos Andrew sini. Sesi selanjutnya nanti kita sama bos-bos exchange. Tapi di sini gue mau minta maaf dulu sama kalian semua karena tadi ada mendadak satu orang nggak bisa datang, yaitu Pak Oscar. Gue tahu kalian ada yang nunggu-nunggu dia, cuman beliau itu ada acara yang penting karena bokapnya baru aja meninggal. Jadi ada beberapa acara yang harus dihadiri oleh Pak Oscar. Nah, jadi nanti acara yang kedua akan dibawakan sama gua ya. Nanti ada Yudo juga, CEO-nya toko kripto, dan juga ada Robby, co-founder rekeningku. Kenapa gue pilih dua orang ini? Karena dua orang ini adalah yang punya volume paling besar di Indonesia ya. Volume gabungan mereka itu 17 triliun sehari transaksinya ya. Jadi di hari ini kita akan belajar banyak banget. Udah pada semangat belum buat belajar? Ini masa gue harus kayak MLM asuransi sih? Coba, udah semangat belajar belum hari ini? Nah gitu dong. Capek gak ngantri tadi? Gak capek? Ya, yang paling jauh dari mana? Coba teriak lu yang paling jauh. Hah? Bandung agak jauh. Tadi aja dari Malang tadi di depan. Paling awal tuh siapa tuh tadi? Dari Malang. Siapa? Nah itu tuh dari Malang tuh. Ngerokok dulu jam berapa tadi di situ? Dari pagi di situ. Gak panas. Oke, jadi kita gak perlu berlama-lama lagi ya. Kita akan langsung aja di sini. Nanti ini interviewnya akan spesial dan gue yang akan bawa materinya sendiri. Dan kita nggak ada MC hari ini karena gue malas jadi acara yang bertele-tele ya. Udah selamat pagi semua nggak ada ya. Jadi kita langsung aja mulai acaranya. Gue undang kasih tepuk tangan yang paling meriah ke bosnya Holy Wings Group, Andrew Susanto. Mik. Oke. Ini gue udah siapin pertanyaan nih buat lo bro. Jadi gue mesti nyontek dulu nih sini. Oke. Gimana kabarnya bro? Baik. Baru pertama kita di HW siang-siang ya berarti. Biasa selalu ketemunya malam ya. Akhirnya gue lihat Bro Timothy ngomong di depan umum. Biasanya di YouTube doang. Jadi Bro Andrew ini dulu pernah bilang gue. Dulu sebelum dia ikut salah satu seminar ya tentang ngobrol, lu tuh dulu takut bro ya, kalau misalnya sama orang banyak gitu, 1, 2 itu beneran bro? Beneran, sebelumnya perkenalkan ya, saya Andrew, saya kenal sama Bro Timothy ini, saya yang DM waktu itu. Saya lihat YouTube-nya pada saat saya nge-gym, jadi saya setiap pagi itu saya nge-gym sambil lihat YouTube-nya orang-orang. Waktu itu saya nge-gym, saya lihat YouTube-nya Bro Timothy, saya lihat itu blow my mind gitu, kayak bener-bener gila, anak ini gila banget gitu. Pikirannya berbeda sama orang lain. Langsung saya DM. Saya nggak peduli orang DM tuh orang balas atau enggak, saya nggak peduli. Soalnya DM tuh gratis gitu loh. Kebetulan dibalas sama dia, terus saya ajak ketemu ngobrol untuk tukar pikiran. Jadi itu memotivasi saya, menginspirasi saya cara berpikir dia. Itu pertama kali kita kenal sih supaya teman-teman tahu. Jadi sebenarnya itu menarik sih bro, karena semangat belajar itu yang bahkan gue nggak lihat di orang lain. Karena jujur ya, misalnya gue bikin konten gratis sama partner gue juga, kadang banyak yang komen tuh kayak ini mah nggak jelas nih. Tapi sedangkan lo aja yang udah punya HW Group ya kan, punya salah satu gadai paling besar di Indonesia, itu mau belajar terus dari semua orang. Punya mentalitas kayak gitu tuh dari mana sih bro?
Saya suka sih, saya suka belajar sebenarnya. Saya lihat itu orang nggak semuanya tertarik gitu. Kita kan lihat YouTube, nggak mungkin kalian semua lihatnya cuma Bro Timothy doang. Pasti lihat beberapa pembicara yang kalian suka dan ada yang kalian nggak suka kan. Yang nggak suka di skip, yang suka kan akan kita lihat terus. Itu kayak gimana ya? Kayak berasa mendapatkan sesuatu yang baru itu kayak enak gitu hidupnya, jadi kayak lebih semangat sih kalau sesuai dengan yang kita mau gitu. Kayak saya rasa juga Bro Timothy juga lihat kan siapa yang suka gitu. Omongannya masuk di kita akan denger terus gitu. Oke, menarik banget. Normal sih, kayaknya semua orang harusnya gitu ya. Cuman ada orang yang memang nggak mau belajar. Contohnya, misalnya ada orang yang nggak mau datang gitu biasanya ke seminar gitu kan, karena dia ngerasa oh ini nggak ada bergunanya, gue udah pinter itu. Sedangkan lu cerita sama gue bro, lu datengin banyak ya seminar, dan ada bahkan yang merubah hidup lu. Itu menurut lu pandangan lu gimana tentang orang yang apakah mereka haus ilmu gitu, harus haus ilmu? Gini. Ada sih beberapa, ya mungkin banyak ya orang yang merasa sudah pinter terus nggak mau dengerin orang gitu loh. Tapi nanti pada saatnya dia akan kepentok bahwa ternyata aku belum pinter, ternyata banyak orang yang lebih pinter. Ternyata aku harus belajar. Pada saatnya akan ada hari itu gitu. Cuma mendingan daripada nunggu hari itu, segera temukan hari itu secepat mungkin. Kalau bisa hari ini gitu. Kalau bisa besok cepat gitu, cepat belajar, cepat bisa, cepat kaya gitu. Cepat belajar, cepat bisa, cepat kaya ya. Oke, karena gue pengen cepat kaya, jadi gue yang nanya aja di sini ya. Ini pertanyaan dari gue pribadi. Kita kan udah bahas banyak itu ya. Jadi buat yang belum nonton, nanti kalian nonton dulu di YouTube gue. Itu kita bahas banyak tentang bisnis. Tapi ini sebenarnya lanjutan ya. Jadi bisa dibilang part 2 yang gue belum sempet tanyain. Kan itu ada stepnya bro. Dalam bisnis dan dalam uang itu ada level-levelnya ya kan. Ada HNWI ya, $1 juta pertama. Nah itu struggle lo apa bro yang bisa break dari HNWI sampai akhirnya bisa ke 300M and beyond? Itu perbedaan di otaknya apa itu? Karena gue rasa dari 1M ke 15-nya udah beda tuh orangnya pasti. Ya kan? Dari 0 sampai 1M aja udah beda tuh. Nah ini bedanya apa bro? Perlu apa di otak kita bisa nyampe situ? Oke. Disclaimer dulu nih ya. Jadi biasanya kalau saya diundang atau siapapun diundang ke podcast atau ketemu orang itu, biasanya kita itu dikasih kisi-kisi orang itu rata-rata. Supaya kalian tahu behind the scenes ya. Biasanya itu dikasih kisi-kisi. Pertanyaannya nanti tentang 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Nanti kita kembangkan di sana. Khusus Bro Timothy ini gak mau ngasih dia. Udah nanti kita di sana. Jadi kita gak bisa mempersiapkan apa-apa. Jadi kita apa adanya aja. Gak tahu harus bilang gak tahu, tahu bilang gak tahu. Ini pun gak dibilangin. Yang part 1 pun gak dikasih tahu, pokoknya nanti, pokoknya bro, pokoknya nanti aja bro. Ini khusus dia doang yang kayak gini. Jadi kalau lu kosong, lu gak bakal bisa ngomong apa-apa. Karena kalau orang yang udah disiapin disclaimernya itu, dia akan Google dulu kan. Jadi dia tinggal ngomong apa yang ada di Google gitu. Ini khusus remote ini agak-agak. Jadi saya harus agak-agak ngarang-ngarang ini tapi gak boleh ketahuan gitu. Enggak lah, saya akan cerita apa yang saya tahu gitu kira-kira. HNWI itu kan berapa? 1 juta ya? $1 juta. Jadi pertanyaannya itu dari HNWI ke UHNWI gitu ya. UHNWI itu berapa ya? 300, 500 lah. 500 miliar ya? Iya, miliar. 15 miliar menjadi 500 miliar. Apa yang berubah apa? Yang paling mendasar berubah itu adalah 15 miliar itu orang investasinya di yang aman. Deposito, udah pasti itu. Orang yang duitnya 15 miliar rata-rata, udah pasti banyaknya di deposito. Karena dia takut miskin lagi. Dia udah di zona nyaman, punya 15M ini udah nyaman. Mobilnya udah Lexus, mobilnya udah BMW, mobilnya udah Mercy. Dia gak mau balik lagi jadi kaya. Jadi dia harus aman, dia taruh deposito, dia kalau ditawarin investasi oleh orang lain, dia lebih cenderung untuk menolak, gak membuka pikiran. Tapi begitu uang kamu sudah di 3 digit miliar, itu lebih membuka pikiran. Resikonya apa? Kalau saya nggak masuk, rugi. Saya mendingan gini, saya mendingan rugi berinvestasi daripada saya nggak berinvestasi, duit saya diem. Lebih ke situ. Opportunity cost berarti. Ya, opportunity itu sayang kalau saya nggak masuk. Walaupun ini bisa berdarah-darah, tapi kalau jadi bisa jackpot, saya mendingan ambil itu. Itu pikirannya UHNWI. Jadi yang bisa berubah itu adalah jackpot ya? Ya. Oke. Kan waktu itu dulu kan, lu itu melihat peluang waktu 2020, tepatnya di ini, Holy Wings Group. Lu invest dana di sana kan, untuk jadi pemegang saham. Apakah itu termasuk salah satu play-nya gitu? Berani, di saat waktu itu COVID, mungkin orang gak ada yang berani taruh duit sebanyak itu bro. Ya. Di suatu tempat. Jadi saya masuk di Holy Wings Group ini kan tahun 2020 tuh. Gak ada yang berani masuk karena
restorannya tutup gitu. Dia pada saat itu dia menjual holdingnya. Murah enggak? Enggak. Mahal enggak? Enggak. Just the fair price. Tapi itu dijual pada saat itu. Kalau kamu nunggu restorannya dibuka, terus kamu mau beli, ya bisa mungkin. Tapi harganya mahal atau mungkin tidak dijual gitu loh. Kalau nunggu di IPO ya mungkin akan harganya udah sesuai dengan harga IPO itu udah mahal gitu. Jadi mendingan saya memberanikan diri, rugi pun nggak apa-apa, tapi tetap dihitung ya. Daripada nggak berani untuk masuk gitu loh. Toh juga uangnya itu ada gitu. Mau ditaruh deposito mau sampai kapan gitu. Jadi itu perbedaan dari HNWI yang cuma $1 juta sama yang puluhan juta dolar ya. Kira-kira gitu. Dia berani masuk. Nah, berani masuknya itu terukurnya seperti apa, bro? Karena kan lu juga salah satu owner di Atlas juga kan. Itu kan modalnya luar biasa besar ya. Kenapa berani gitu waktu itu buka di Bali, di Canggu? Apa keyakinan lu, oh ini mungkin balik modal? Oh ya, saya pertama kali masuk kan Atlas dulu sebelum holdingnya Holy Wings, saya masuk di Atlas dulu. Salah satu outletnya Holy Wings. Kenapa saya berani masuk? Karena dia buka beach club terbesar di Bali. Jadi foundernya itu kan Ivan sama Eka kan. Jalan pikiran dia, karena Vince itu 1,9 hektar, kita tadinya mau cari yang 5.000 meter atau 7.000 meter. Supaya aman, kayak Potato Head kan 5.000 meter ya. Supaya aman kita 5.000 supaya investasinya nggak terlalu besar. Tapi jalan pikiran mereka adalah itu nggak aman. Kalau mau aman harus lebih besar dari dia. Udah nggak mungkin sepi gitu loh. Apa alasannya untuk gagal? Udah nggak ada. Jadi mendingan investasi gede sekalian tapi aman gitu. Daripada kita tanggung-tanggung tapi nanti nggak ada yang datang malah habis gitu. Dengan pikiran dia seperti itu masuk akal maka saya berani masuk gitu. Oke, jadi harus calculated juga ya resiko yang diambil. Ini mungkin kita tarik mundur dulu karena teman-teman di sini mungkin banyak yang levelnya belum sampai bahkan di HNWI. Kita akan mulai mungkin yang teman-teman bisa relate semua yaitu mulai awal bisnis. Kan bisnis banyak yang bilang butuh modal, bro. Ya. Nah, butuh modal ini untuk teman-teman yang baru mulai, saran lu itu apa, gimana caranya mereka bisa dapat fundingnya? Apakah bagusnya hutang sama bank? Apakah bagusnya raising money dari investor? Kalau lu disuruh ulang lagi, bro, dengan knowledge lu sekarang, suruh bikin bisnis tanpa modal, lu bakal fundingnya seperti apa? Oke, ini penting nih. Semua orang kaya, semua orang punya duit, dia lagi cari orang yang bisa ditaruh uangnya untuk digandakan. Dan banyak dari kita yang umur 20-an itu ya, kita punya skillnya, kita mau gandakan tapi kita nggak punya uang gitu. Kita ada idenya, kita mau melakukan sesuatu tapi kita nggak punya uang. Coba track record kita dipikirin dulu. Kamu tanya, kamu kumpul sama temen kamu ini, 6 orang, 7 orang, 10 orang, atau 4 orang. Kamu taruh handphonemu di meja, kamu rekam, kamu tinggal kencing, kamu diomongin apa sama teman-teman kamu? Kalau mereka ngomongin kamu jelek, artinya kamu itu nggak trusted. Orang nggak akan taruh uang di kamu juga kan. Kalau ngomonginnya orang ini hebat, orang ini bisa dipercaya, orang ini bisa dipakai, orang kaya akan cari kamu. Orang akan naruh uang di kamu gitu loh. Itu fun. Kamu nggak usah fundraise, orang akan cari kamu karena track recordmu bagus. Coba kalian cek ke teman-teman. Saya itu namanya gimana sih? Dipercaya nggak sama orang? Apakah saya punya utang nggak bayar? Atau saya itu orangnya nggak cengli, nggak fair? Itu yang orang nggak mau naruh uang di kamu nantinya. Kira-kira gitu bro. Oke, jadi bikin kepercayaannya. Nah, setelah bikin teman-teman udah bikin kepercayaan mau mulai suatu bisnisnya, apa yang bisa bikin suatu bisnis itu punya competitive advantage atau kalau misalnya Buffett bilang adalah economic moat gitu. Kayak ada paritnya membentang luas antara kita dengan kompetitor. Karena gue lihat sendiri dari bisnis lu ya, Pusat Gali Indonesia itu biasanya ditempelin kan kayak Indomaret sama Alfamart sama salah satu kompetitor juga yang raja itu depannya. Cara lu biar bisa stand out dari mungkin segi visual, segi apa itu gimana caranya, bro? Mungkin saya flashback dari awal dulu itu. Jadi Gadai itu saya mulai tahun 2006. Di mana tahun 2006 itu saya lagi kuliah, nyelesain tugas akhir. Saya sarjana hukum, tugas akhir saya itu tentang perbandingan koperasi simpan pinjam dengan pegadaian dari segi hukum. Di mana pada tahun 2006 itu pegadaian belum diatur oleh OJK. Belum diatur oleh pemerintah Indonesia bahwa pegadaian itu boleh untuk swasta. Tahun 90-an, tahun berapa ya? Ya tahun 1900-an pegadaian sudah berdiri, pegadaian hijau punya pemerintah. Dan itu dimonopoli oleh pemerintah, swasta tidak boleh buka. Tahun 2000-an ada undang-undang anti monopoli, di mana pemerintah tidak boleh memonopoli itu gitu. Tapi belum diatur pegadaiannya, disitulah ada glitch kan. Jadi saya bisa buka duluan, dapat izinnya enggak, ngelanggar hukum enggak, jadi masih abu-abu. Jadi saya pertama kali yang buka gadai di Jakarta itu. Pertama kali nggak ada, saya pionir di sana, jadi saya dapat marketnya dulu. Itu Oke. awalnya gitu.
Dan sejak itu lu selalu digadai aja. Karena ini pertanyaan yang mungkin anak-anak muda itu bingung. Mereka itu banyak kan di sini ada yang idealis juga. Jadi idealis akan mau lakuin apa yang mereka mau, sama lakuin yang emang udah ada uangnya di depan mata. Oh iya, iya. Kalau saran lu tuh apa bro untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai seperti itu? Oke, saran saya gini. Pada tahun 2006, saya itu lulusan UPH. Saya lulusan UPH, saya dimanja sama papa saya. Pada tahun 2003, papa saya all in beliin saya BMW untuk saya kuliah. Padahal papa saya nggak punya uang, masih utang. Dia utang cuma buat beliin saya BMW, saya dimanja untuk di UPH. Terus pada saya tuh belum lulus di UPH, kenapa saya bisnis gadai? Mana keren kalau ketemu teman kamu bisnisnya gadai. Mana keren? Tapi saya mikir di sana, kamu kerja itu, kamu ngejar passion atau ngejar uang gitu loh. Kalau kejar uang ya apapun dilakukan demi uang kan. Kalau kejar passion ya kamu pikirin passionnya apa. Kalau kamu kepingin main basket jadi atlet aja. Kira-kira gitu, passionnya main volley jadi main volley aja. Passionnya main Mobile Legend, dapat duit gak dapat duit yang penting seneng gitu kan. Kalau kejar uang apapun itu kalau bisa menghasilkan uang, kejar itu. Kalau nggak bisa menghasilkan uang, pikirin sampai itu jadi uang gitu. Pasti jadi sih. Oke, ini gue ada pertanyaan yang menarik. Karena ada beberapa pandangan dalam berbisnis kan. Ada yang punya pandangan fokus, ya kan, seperti kebanyakan orang, Jeff Bezos dan lain-lain. Ada yang punya pandangan super diversifikasi. Jadi coba dulu mana, kayak misal contoh Richard Branson, billionaire. Dia bikin banyak banget, Virgin Galactic, bahkan Coca-Cola pun dia punya Virgin Cola gitu. Virgin Hotel dan semuanya ada. Itu lu lebih masuk ke yang mana bro? Apakah satu aja atau coba banyak tebar benih, ada satu yang naik dan jadi kaya? Cara gimana? Awalnya yang nebar benih itu awalnya pasti punya cash cow. Gak mungkin dia kalau gak punya cash cow gimana bisa nebar benih. Udah pasti coba pelajarin awalnya. Dia pasti punya cash cow. Kalau dia gak punya, gak bisa bro. Jadi dia kalau awalnya mau fokus di satu ternyata gak jadi duit. Yakin gak kamu gak jadi duit? Kalau kamu fokus dan kamu gak punya kerjaan lain, kamu gak double job, kamu fokus di situ. Mau laundry baju sekalipun. Kalau kamu fokus di laundry baju, kamu pikirin kamu research laundry baju di dunia ini ada tipenya apa aja, di Amerika gimana, di UK gimana, di Cina gimana, di Thailand gimana, di Indonesia gimana, kamu pikirin, kamu berubah. Udah jangan mikirin lainnya, laundrymu juga pasti jadi. Kalau laundrymu udah jadi cash cow, kamu punya uang setelah 7 tahun sampai 10 tahun, kamu baru boleh diversifikasi. Karena duitmu kan gak muter kan, kadang-kadang laundrynya mau gak muter, itu diversifikasi. Kalau dari saya gitu sih. Oke, ini sebenarnya nyambung juga karena gini, Buffett juga pernah bilang, dia salah satu idola gue, jadi gue akan quote dia banyak di sini. Buffett pernah bilang itu bukan seberapa keras lu dayung, tapi kapal apa yang lu dayung. Apakah waktu itu gini contoh, teman-teman di sini mungkin ngeliat, oke, Andrew duitnya banyak nih, ya kan, punya HW, gue mau juga nih masuk ke gadai. Tapi apakah bisa bro masuk ke gadai? Karena lu bilang kan waktu itu emang transisi kan. Ada peluang di sana yang lu lihat peluangnya lu masuk gitu di sana. Kesempatan bertemu dengan persiapan, lu bisa masuk. Tapi teman-teman di sini kan mungkin aja coba gadai, dia fokus di gadai 10 tahun tapi dibantai juga sama lo. Ada first mover advantage-nya. Belum tentu. Menurut tuh penting gak pilih industri yang terdepan atau whatever industri itu bisa? Whatever industri bisa asal mau mulai. Kalau kebanyakan milih itu biasanya orang 3 tahun, 5 tahun baru milih loh. Ini beneran. Kebanyakan milih, saya masih milih. Nyoba aja enggak? Setidaknya kamu nyoba gagal kan kamu tahu gagalnya kenapa gitu. Benar. Nah, ini teman-teman mungkin kan, gue punya banyak beberapa teman juga yang gue sering ngobrol bro, termasuk lu. Apa alasan lu untuk waktu itu mau, kan lu bilang pilih duit atau pilih passion kan? Iya. Kalau orang pilih duit itu biasanya ada motivasi yang internal yang sangat kuat. Mungkin dari kecil ada trauma atau apa. Apa yang bikin lu itu waktu itu, oke, gue mau jadi orang kaya gitu. Oh iya. Oh mungkin ya. Oh berarti orang pengen kaya itu trauma dari kecil kali ya. Bisa jadi. Masuk akal. It's blow my mind. Ya masuk akal sih. Kayak saya dulu waktu saya kecil tuh kayaknya beli baju aja susah. Beli baju buat pergi itu loh. Setiap Sabtu kan pergi sama mall itu baju satu diulang-ulang terus. Itu bikin saya trauma. Saya nggak mau kayak gini. Terus waktu kuliah mau makan aja harus makan di warteg. Saya nggak bisa makan di mall. Itu yang bikin saya nggak nyaman. Setiap makannya saya melihatnya itu menunya menu kanannya, harganya. Bukan lihat makanannya. Saya nggak mau setiap makan saya mikir. Itu yang ada di pikiran saya. Saya nggak mau. Saya mau makan tuh nggak mikir. Saya mau pada saat makan saya berasa gratis. Ini juga saya dengar dari Bro Timothy itu waktu YouTube-nya bilang orang makan tuh berapa juta pun tuh berasa gratis. Itu kena di saya. Itu yang saya mau dulu itu yang trigger saya sih. Oke, kayaknya sekedar sesimpel makanannya juga gratis. Tapi gini bro, kan sampai HNWI aja sebenarnya quote on quote makan ratusan ribu tuh udah gratis kan? Iya. Karena kita bungain aja 15 miliar tuh udah cukup banget. Iya.
Kenapa lu mau nge-push ke lebih? Karena gini, mungkin yang teman-teman nggak banyak tahu ya. Orang tuh mungkin hobinya aneh-aneh. Contohnya misalnya gue suka mobil ya kan. Misalnya siapa suka jam tangan. Tapi Bro Andrew ini punya hobi yang lebih aneh dibanding yang lain. Cita-citanya tuh punya kebun binatang. Nah gue pengen tanya kenapa? Salah, bukan kebun binatang. Mau punya kebun binatang pernah bilang gue. Bukan kebun binatang, safari maunya. Safari. Ya itu intinya ada banyak Safari binatang ya. Kebun binatang paling 10 hektar, safari kan 1000 hektar. Ah safari, punya safari. Kenapa bro? Orang kan mimpinya private jet, pengen Gulfstream gitu, pengen apa? Enggak, saya suka aja. Saya mikir, saya suka aja dengan animal gitu. Setiap saya keluar negeri, saya cari zoo di sana. Saya suka hidup dengan binatang. Jadi lu mau punya safari, ya kan? Iya. Lu punya rumah di tengah ada jerapah di depan gitu, ada gajah. Iya. Lu Saya naik gajahnya pengennya gitu. Mudah-mudahan tercapai nanti. Oke, targetnya kapan tuh safarinya? Ya mungkin 10 tahun lagi lah ya. Itu inspirasi dari mana? Apakah dari pangeran Arab itu dia pelihara macan, ular, semua itu? Oh enggak, kalau itu kan punya dia pribadi. Saya pinginnya juga untuk umum gitu loh. Jadi sekalian lihat. Oke, Jadi, mau bikin taman safari. taman gitu. safari, kepengennya gitu. Oke, menarik banget. Kalau selain makanan doang, ada pain point apa gak sih yang dulu lu tuh ngerasain gitu? Sampai lu pengen seperti hal ini. Apakah cuma beneran karena makan? Atau pengen bermanfaat untuk sesama? End game-nya dari seorang Andrew tuh apa? Awalnya itu gini ya. Saya itu pelit awalnya. Ini pain point-nya itu saya itu pelit. Jadi saya itu dulu terkenal pelit juga. Orangnya itu pelit gitu loh. Hitung-hitungan sama orang. Dari awal itu diomong itu Andrew itu suka hitung-hitungan. Orangnya terlalu hitung-hitungan. Nggak cincai gitu loh. Apa sih cincai bahasa Indonesia-nya? Apa ya cinta? Apa ya cincai ya? Apa ya? Tahu lah ya. Kalau nggak tahu tanya temannya lah. Nggak cincai orangnya. Semua selalu dihitung. Dan itu mengganggu saya. Kok saya gini ya orangnya? Caranya saya berubah supaya menjadi cincai dan gak pelit itu gimana ya? Di pikiran saya cuma cari uang sebanyak-banyaknya sampai itu gak berharga buat kamu untuk bayar makan itu. Bayarin makan temen itu gak berharga. Cari uang aja sebanyak-banyaknya. Udah gitu aja pikiran saya. Jadi itu yang membuat saya kerja mati-matian sih. Oke, tapi untuk mencapai itu kita perlu ngelakuin banyak hal kan di bisnis kita ya. Salah satunya mungkin gini, pertanyaan gue. Yang mungkin ini gue juga, ini personal dari gue ya. Gue bingung. Gimana caranya lu tuh ngatur, karena gini, Bro Andrew itu adalah salah satu, gue anggap mentor ya. Dia banyak kasih gue saran di bisnis gue yang gue terapin dan hasilnya berhasil. Cara lu ngukur keberhasilan itu seperti apa? Contohnya dari KPI kah? OKR, apa yang lu kerjain sistemnya di tim lu untuk ngukur apa yang lu kerjain itu berhasil. Biasanya apa? Jadi setiap kali saya ngasih tugas ke tim, apa yang ada di pikiran saya itu langsung saya kasih tugas ke tim. Jadi bukan kasih ke orang ya, harus ke tim. Beberapa orang bikin tim, kasih. Terus itu nggak bisa ngasih doang. Justru yang paling penting katanya Pak Jokowi apa? Manajemen controlling. Jadi pada saat ngasih, setiap hari itu dia awasi. Hari ini kamu dapat apa? Besok dapat apa? Besok dapat apa? Itu dicek terus. Ditanyain terus, diributin terus orangnya sore ini. Jadi orangnya itu terpaksa kerja. Walaupun terpaksa, jadi terpaksa. Daripada saya ditanya terus saya nggak enak. Itu yang paling penting, controllingnya. Kebanyakan orang cuma ngasih tugas doang. Terus seminggu lagi ditanyain gimana sih kamu kok gak beres? Ya gimana gak dikontrol, orang Indonesia suka dikontrol kok. Pak Jokowi aja bilang manajemen kontrol itu penting. Tapi gimana caranya assert control itu yang gak berlebihan atau memang berlebih itu gak masalah? Tim kita itu ditanya aja, udah stres. Kita nanya aja sampai mana kerjaannya, udah stres. Kalau kita gak nanya, dikirain kayaknya bapak lupa deh. Jadi gak perlu sampai gitu. Udah sampai mana hari ini? Bikin grup di WA itu loh. Sore ditanyain itu. Itu benar tadi pagi sampai tadi pagi saya masih nge-gym dan lihat YouTube-nya Bro Timothy untuk persiapan ini. Saya lihat dulu. Dia bilang, orang yang HNWI atau HNWI itu nggak mau terima telepon. Saya kayaknya udah dari 10 tahun lalu semua telepon yang masuk saya reject. Mau karyawan mau apa saya reject, nggak mau saya. Kenapa kamu telepon? Bahkan kalau telepon terus saya angkat, saya marahin. Kenapa sih kamu harus telepon? Kenapa nggak WA aja sih? Kalau WA saya bisa terima WA 10, 12 WA saya bisa balas di saat yang bersamaan. Dan WA yang nggak penting saya bisa balas nantinya. Kalau orang telepon saya dengerin orang basa-basi, saya miss itu WA 1, 2, 3, 4 yang nggak kebalas gitu loh. Itu masuk. Oke, cara scalingnya gimana tapi? Untuk misalnya karyawan yang 10 gitu, 100 dan 1000 kan mainnya beda. Sedangkan lu punya PGI sekarang berapa cabangnya? 800. 800 cabang ya. Itu kira-kira karyawan berapa total semua? 3.000 kurang lebih. 3.000 karyawan plus HW Group karyawan berapa itu? 6.000 mungkin ya. 6.000 berarti sekitar 9.000 ya. Hampir 10.000 karyawan lo.
Itu cara scaling ke sana, gimana caranya? Karena gini, gue ngerasa gue udah pernah bikin company yang sampai 100-an karyawan. Dan itu belepotan habis total, gue gak ngerti apa-apa. Iya, iya. Anak 19 tahun punya karyawan 100, pusing gue ngurusnya. Sekarang gue lagi scaling down lagi. Dan gimana caranya gue bisa scale sampai tadi ribuan dengan cara yang tepat? Ya, cara yang tepat banyak. Cara yang cepat yang susah. Kalau tepat banyak. Saya dulu waktu 2006 sampai 2016, mungkin 10 tahun, saya nggak punya teman. Teman saya itu semua karyawan saya. Saya pergi minum sama karyawan saya. Saya pergi keluar kota sama karyawan saya. Saya ke Bali sama karyawan saya. Mabok pun sama karyawan saya. Pergi kemana pun sama karyawan saya. Sehingga saya punya tim yang bondingnya sangat kuat. Jadi pada saat karyawan saya 10, 100 ribu, mereka yang sama saya di atasan tuh berpikiran seperti saya. Dia akan menjaga company saya seperti saya gitu loh. Karena saya hubungannya deket banget. Jadi kalau mungkin Bro Timothy 19, karyawannya 100, itu karena dalam waktu yang sangat singkat. Jadi bondingnya belum dapat, itu susah. Kecuali dikasih saham mungkin bro. Nah oke, ini nyambung banget nih ke pertanyaan selanjut gue. Dari ngasih saham. Ini adalah permasalahan permasalahan manajemen dari zaman dulu, dari zamannya Julius Caesar. Namanya principal agent problem. Di mana seorang karyawan biasanya kalau profesional ditempatkan di suatu perusahaan, even level TBK itu banyak terjadi. Begitu foundernya keluar, sahamnya udah TBK nih yang di luar negeri, CEO-nya nih banyak gerogotin uang dari dalam dan macam-macam caranya dia. Ada untuk inilah, untuk itulah keluar. Jadi banyak banget problemnya, ya. Itu gimana caranya solve antara karyawan itu dikasih insentifnya seperti apa? Kapan karyawan harus dikasih saham? Kapan harus dikasih options? Kapan harus cuma digaji aja tapi lebih besar? Cara insentifin karyawan buat mikir kayak owner. Itu gimana caranya bro? Itu kamu ngasih gaji besar dengan fasilitas cukup bener. Kasih saham juga bener. Bisa bener bisa salah. Kalau kamu kasih saham ke orang yang salah, kamu terikat. Kamu kasih saham juga ada caranya loh. Kasih saham tapi kamu harus kerja sekian puluh tahun dengan hasil segini setiap tahun. Maka sahammu nanti akan hangus kalau kamu tidak ini. Kalau kamu double job kamu mikirin lain akan hangus. Itu semua termsnya harus ada. Kalau kamu asal kasih saham. Terus perusahaannya gak perform. Terus dia merasa percuma saya dapat saham juga gak dapat apa-apa. Terus dividen juga diputar terus. Saya hidup juga susah. Bisa jadi salah. Jadi itu harus ada triknya. Harus dipelajarin dulu semuanya. Jangan asal-asalan. Saya kasih saham ya 10% ya kamu jalanin ya. Kamu enak. Kamu gak keluar modal udah kamu jalanin. Belum tentu dia mau. Ya mau sih pasti. Belum tentu jalan tapi kan. Oke. Ini pertanyaan menarik. Kan banyak tuh yang di luar sana bilang, oke, gue bisa bikin bisnis kalian tuh pasti autopilot. Ya kan itu kata-kata yang banyak banget tuh dipakai motivator. Gue itu tahu Andrew dan tahu kerjanya dia kayak gimana. Lu masuk kantor jam berapa pagi bro? Sebelum jam 8 saya udah sampai kantor. Pernah bolong berapa kali? Dalam berapa? 20 tahun kerja lebih? Bolongnya berapa kali tuh? Saya kerja 17 tahun ya. 17 tahun ya. Bolong masuk kerja sih, wah hitungan jari kali ya. Hitungan jari 17 tahun. Dari 17 tahun lalu saya naik Metro Mini saya kerja. Sampai sekarang naik Lamborghini bro. Tetap kerja sampai sebelum jam 8 sampai kantor saya. Sebelum jam 8 tetap konsisten terus. Tetap. Gimana caranya punya persistence yang kayak gitu? Karena jujur gue aja kadang susah. Karena saya morning person ya kebetulan. Jadi pada saat saya kerja jam 8, jam 9, jam 10 itu banyak banget hal yang bisa saya lakukan. Saya kerja 2 jam 8 sampai 10 itu mungkin sama kayak kerja 100 jam di jam 5 sampai jam 1 ke atas gitu. Jam 1 ke atas saya nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. Saya bangun jam setengah 5, jam setengah 5 saya udah ngecek WA. Saya udah mulai WA semua karyawan-karyawan saya mulai jam 4 pagi, jam setengah 5 pagi. Plannya apa aja yang saya ingat. Saya udah ngomong kayak gitu. Jadi pagi itu enak bagi saya. Tapi mungkin nggak semua orang morning person. Ada yang memang night person ya, jadi tidurnya jam 1, jam 2 gitu kan. Terus bangunnya jam 9, jam 10. Kalau mereka itu artinya dia efektifnya itu mungkin setelah bangun. Mungkin jam 11 sampai jam 4. Di atas jam 5 udah gak efektif. Di jam efektif itu jangan dipakai buat yang aneh-aneh. Pakai buat yang paling penting dulu gitu. Jadi gak harus pagi sih bro. Tapi efektifnya dia itu apa? Oke, jadi gak harus pagi tapi efektifnya seperti apa? Setiap orang beda-beda. Ada researchnya juga saya pernah lihat. Oke. Kan lu selalu bilang lu bangun pagi nih, tadi balas-balasin karyawan dan belajar. Gue liat daya serap lu ini lumayan tinggi. Dan Andrew ini salah satu orang yang paling pinter yang gue tahu. Lu kasih dia tambah kali bagi. Karena kan dia pernah nanya investasi ke gue kan. Kita ngobrol gitu kan. Dia nanya waktu itu gimana caranya pakai toko kripto gitu kan. Jadi kita diskusi, dia tuh cepat banget. Kayak kalkulator kepalanya. Gimana caranya lu punya daya serap seperti itu bro? Dan cara belajar lu gimana? Yang pagi-pagi itu belajarnya tuh lewat mana? Biar teman-teman mungkin yang pengen juga punya bisa karyawan 9.000 gitu.
Gimana caranya? Mendingan kayak Bro Timothy, karyawannya dikit, duitnya banyak. Enggak lah. Tapi kalau ngitung kayaknya dari kecil ya itu nggak bisa ya. Belajar nggak? Enggak sih. Memang ada sih orang yang ngitungnya itu cepet. Nggak belajar juga sih, memang cepet aja. Suka aja dengan angka gitu, kebetulan sih. Kalau disuruh, ada ya orang belajar nggak suka ngitung disuruh belajar ngitung. Kayaknya susah ya, mending dia belajar sesuatu yang dia hebat gitu. Expert di sana sih. Jadi kalau misal punya kelemahan justru nggak usah dibenerin, tapi fokus banget dia. Oh dibenerin supaya menjadi medium. Oke, jadi lemah medium. Lemah jadi medium. Kayak saya lemah di public speaking, setidaknya saya sudah medium. Udah nggak lemah kayak dulu lagi. Bahkan sekarang oke lah ya. Udah oke. Oke, kalau kita ngomongin public speaking, penting nggak sih? Seberapa penting komunikasi menurut lo? Tergantung jenis usahanya. Kalau di jenis usaha saya penting. Karyawan saya suka pada saat saya ngomong. Kalau saya nggak pernah ngomong, saya nggak bisa memotivasi dia. Dia suka pada saat saya ngomong sama dia di depan umum, dia suka, dia jadi termotivasi, dia jadi seneng. Kalau dia suka sama saya, dia akan kerja mati-matian. Oke. Karena dia mau perusahaan ini sukses. 83% orang keluar dari perusahaannya karena apa? Karena nggak cocok sama atasannya. Atasannya kenapa bisa nggak cocok sama bawahnya? Karena atasannya nggak cocok juga dengan atasannya sampai direktur utamanya, pastinya sampai yang punya usaha. Kalau yang punya usaha ini nggak disukain oleh bawahnya, sampai bawah ganti-ganti karyawan terus dan perusahaanmu nggak bisa maju sih. Seberapa penting tim menurut lo? Karena banyak orang pikir, oh gue mau usaha bikin sendiri gitu kan, mau jadi jagoan sendiri. Seberapa penting punya tim? Kalau kalian udah punya uang dan nggak tahu usahanya apa, bikin tim dulu aja. Yang nyambung sama kalian, yang bisa think tank sama kalian, udah bikin dulu aja, gaji aja dulu mereka. Lama-lama nanti pasti ada usahanya kalau ada timnya. Kalau nggak ada timnya, kamu sendirian, kamu mau ngerjain, baru nyari tim. Kelamaan, sangat-sangat penting tim. Oke. Tim ini Timothy atau tim apa? Kalau gimana caranya tapi punya manajemen structure yang sekuat lu gitu? Apakah masa cuma diajak clubbing, diajak bonding gitu? Gimana caranya punya manajer yang kompeten, yang mikirnya bisa kayak lu, tanpa ada saham? Memanusiakan manusia. Mereka itu manusia. Jadi perlakukan mereka seperti manusia gitu loh. Jangan dianggap mereka itu sebagai ini alat untuk gua cari uang. Pikirnya gitu doang aja. Saya senang, mereka harus senang pokoknya. Itu kuncinya sih. Tapi ya tetap butuh waktu yang panjang. Makanya butuh waktu yang panjang untuk punya manajemen yang kuat. Makanya mulainya dari sekarang gitu loh tim. Jangan nunggu nanti deh, kayaknya belum siap, nanti deh. Akhirnya nanti terus. Saya mulai kerja kan pada saat saya skripsi. Skripsi saya bisa nggak waktu itu handle tim saya? Nggak bisa, tim saya juga waktu itu mungkin nggak suka sama saya. Bapak ini ngaco lah apa. Tapi kan belajar, mulainya kan nggak telat gitu loh. Nggak mungkin saya dulu waktu umur 21 karyawan saya udah suka sama saya, belum tentu. Oke. Gitu. Kalau kita bahas pusat gali di Indonesia ya, di PGI sendiri itu permasalahan operasional apa yang bikin lu wah ini benar-benar kacau sampai lu mungkin pusing? Pernah nggak lu pusingnya berapa hari gitu? Karena suatu masalah besar sampai nggak bisa mikir tuh pernah nggak? Dan apa? Ada fase-fasenya. Mungkin fase yang paling awal dulu itu adalah SDM. Di mana saya kuliahnya hukum, saya nggak ngerti cara SDM, saya nggak ngerti cara rekrutmen, saya nggak ngerti siapa yang harus diterima. Siapa yang harus dipecat, siapa yang harus dikontrak, siapa yang harus jadi atasan, saya nggak ngerti apa-apa. Itu fasenya. Terus karyawan dipindahin outlet dari sini ke sana, nggak mau dia. Manja gitu. Manja gitu. Saya bingung gimana ya kalau nggak mau, berarti harus cari yang mau ya. Itu kan fasenya ada, itu yang menjadi penghalang waktu itu. Tapi ya dengan belajar, dengan coba terus, salah, coba, belajar, lama-lama bisa sih pasti. Pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Kalau kamu fokus, kamu coba terus dan nggak nyerah, pasti bisa. Oke, itu menarik sih karena gue juga ngalamin sih karyawannya begitu. Bahkan sampai sekarang gue kadang kesulitan nih. Ini salah satu problem yang gue alami sendiri di bisnis gue. Dipindahin ya? Bukan pindahin, sesimpel misalnya editor deh contohnya. Iya. Kemarin kita bikin video emang lumayan kayak orang gila kan. Mungkin kita lebih dari media TV gitu. Kalau bikin video tuh bener-bener sehari tuh hajar full. Puluhan sampai bisa ratusan gitu. Baru kerja 1 minggu, nyerah gitu. Ntar cari baru lagi, banyak yang bener-bener ngomong, saya nyerah gitu. Gak kuat sama pace-nya. Gimana itu, gajinya kurang kah atau gimana itu? Oh enggak. Gaji gak mungkin kurang. Orang keluar karena gaji kurang itu jarang banget sih. Jarang lah, di bawah 10%. Gaji kurang terus keluar, enggak. Enggak, itu enggak. Itu karakter trait dari orang ya? Kaget kali ya. Karena baru masuk udah pace-nya terlalu cepat, itu kaget kali ya. Mungkin harus lebih bertahap kali. Makanya itu tadi yang saya bilang, tim itu penting.
Mendingan Oke. cari tim dari sekarang yang solid, yang sesuai dengan Bro Timothy maunya pace-nya gimana. Cari terus aja. Loh, belum ada kerjaannya. Videonya cuma upload, sebulan cuma upload 4 biji. Masa tim saya harus 10 untuk video? Gak apa-apa. Kan gaji oke lah. Untuk ke depan kan gak apa-apa, kan gak seberapa lah itu. Jadi sebenarnya bisa pelan-pelan dulu ya, baru di build gitu. Iya, mendingan rekrut terus aja, 10 belum tentu satu yang bagus bro. Oke. Dalam milih karyawan, karakter trait apa yang lu cari gitu? Karakternya dia harus seperti apa? Yang penting harus sevisi sama kita gitu. Jadi dia suka dengan visinya kita. Visinya Bro Timothy sama visinya Andrew beda. Andrew sukanya maunya gimana. Dan dia setuju gitu. Oh iya bener ini menurut Andrew setuju. Kalau dia merasa kita bener, dia akan lakukan apa yang kita mau lakukan gitu. Walaupun segila tadi ya. Tadi Bro Timothy bilang kerjanya gitu. Oh iya tapi bener lah pokoknya Bro Timothy bener lah. Memang harus gini gitu. Itu dulu. Oke, Gitu. menarik banget. Kalau dari awal dia merasa wah gila banget sih ini orang. Kerja sampai segitunya sih cari duit. Udah gak bisa dia berarti. Bisanya cuma paling jadi staff. Oke. Jangan dijadiin itu. Tadi itu kan salah satu itu masalah di karyawan, nggak tahu SDM yang mana. Kalau masalah yang benar-benar pusing gitu mungkin tempat lu dirampok atau apa ada nggak? Dirampok pernah tahun 2016. 2015. 2015 itu tantangan besar buat saya. Pegadaian saya dirampok, dibobol pakai alat api. Jadi dia pakai oksigen. Jadi dia bekas tukang las kali ya, punya bengkel las. Dia jebol tembok, dia las api. Sindikatnya terdiri dari 5, satunya oknum TNI. Jadi udah sangat profesional. Satu hari ini dia buka, habisin semua satu gudang. Minggu depan dia pindah gudang lagi, dia habisin satu gudang. Minggu depan pindah habisin satu gudang. Itu benar-benar menyita waktu saya sampai mikir gimana ini cara nanganinya ya. Stres sih pasti waktu itu. Cuma itu yang menjadi challenge buat saya. Ini seru juga ya, mulai seru gamenya itu. Udah. Dirampok oknum TNI seru katanya. Cuman ini orang satu ini. Terus akhirnya kan saya harus mikir terus setiap hari kan. Bangun. Biasanya kalau orang yang tidur jam 9, jam 10, terus bangun jam 2, jam 3 itu pasti ada masalah. Pada saat ini kejadiannya gitu. Terus saya mikir, oke, akhirnya saya bikin security-nya 24 jam. Tapi kalau security 24 jam dan ditaruh di semua outlet, berarti itu setiap outlet berkurang 5 juta. Sedangkan untungnya cuma berapa satu outlet? Itu bukan solusi gitu. Akhirnya saya pakai security yang keliling. Jadi dia satu security harus keliling, 2 security, goncengan dia harus keliling gitu. Terus ternyata masih belum efektif. Saya cari alarm yang terbaik di Jepang, Alsok gitu waktu itu sama apa ya satunya? Tunggu. Apa satunya lupa. Lupa. Terus dia pasang alarm semuanya jadi bunyi gitu. Itu yang membuat saya semangat. Terus ketemu sama Polda waktu itu Jack, tahu kan Jack yang terkenal itu loh, Jack. Dia yang nangkep si Jack itu. Dia yang nangkep yang ditembak 20 peluru gak mati itu. Dia yang nangkep malingnya. Dia nangkep, terus 5 ketangkep, 1 kabur ditembak mati satunya. Akhirnya beres. Jadi challenge itu lah yang pastilah namanya kerja juga pasti ada turun naiknya. Nah itu manage stresnya pas kejadian seperti itu gimana bro? Manage stresnya ya? Stres sih pasti stres ya. Gak bisa dibilang gak stres. Cuma ya tinggal kita itu pada saat stres, kita mau mundur atau mencari solusi gitu loh. Kalau kita mundur berarti selesai sampai di sana. Cari solusi itu pasti ada. Kamu kan punya temen, punya siapapun bisa ditanyain kan. Saya punya masalah ini, saya punya masalah ini. Biasanya kita itu ada di dalam lingkaran. Anggap kita di dalam lingkaran. Terus orang lain yang bukan kerja di bidang kita atau nggak kerja ikut kita, itu dia di luar lingkaran. Jadi dia akan lihat lebih jelas. Kalau kita tanya ke 1 orang, 2 orang, 10 orang, biasanya akan ada solusi sih. Nggak mungkin nggak ada. Oke. Jangan pasif gitu ya. Ini menarik. Dalam membesarkan PGI sendiri, menurut lu mana yang paling penting? PGI kan intinya bisnisnya lu jualan uang gitu kan. Uang ambil barang orang, kalau dia bayar balikin lagi. Tapi untuk bisnis yang lain yang mungkin kayak HW yang bukan bisnis uang ya. Lebih penting mana sih bro? Apakah produk? Ya kan? Karena banyak teman yang mungkin tanya, apakah hanya perlu jago marketing aja? Atau jago produk aja? Yang mana yang menurut lu lebih penting? Apakah lebih penting jualannya atau produk realnya? Tergantung capital juga sih ini ya. Kalau kalian nggak punya capital, berarti kalian harus unique selling point-nya sangat kuat. Kayak contohnya saya deh di Pegadaian, gampang. Saya terima gadai BPKB motor. Berarti lawan saya siapa? Multi finance besar-besar dong, WOM. Semuanya yang gede-gede Adira. Itu kan udah dari zamannya bapak kita udah kaya banget, udah
nggak tahu duitnya udah triliunan. Gimana caranya saya ngelawan dia? Saya nggak punya duit dari nol, dari utang malah. Gimana caranya ngelawan dia? Saya terima BPKB-nya, motornya itu harga berapa? Motor sekarang 20 juta kan? Kalau dimasukin di finance kan diterimanya 16 juta kira-kira kan? Atau mungkin 17 juta gitu kan? Terus dicicil kan? Saya terima dia cuma 2,5 juta. Dimarahin orang saya. Yang bener aja motor saya 20 juta, kamu saya masukin BPKB kamu cuma terima 2 juta, 3 juta. Kamu yang bener aja. Oh iya mohon maaf Pak, saya ajarin karyawan saya, kamu bakal dimarahin. Mohon maaf Pak, tapi kita sekarang juga kamu kasih BPKB, saya foto motornya, saya langsung kasih duitnya Pak. Marah, pergi dia. Balik gak? Balik. Buktinya sampai sekarang saya masih terima kayak gitu. Jadi yang Warm Finance gak mau dan lain-lain gak mau masih ke saya. Bahkan yang Warm Finance mau, tapi males dengan dicek rumahnya, slip gajinya dan lain-lain. Saya juga cuma butuh duit 2 juta, 3 juta. Saya cuma perlu duit 2 minggu, 4 minggu, bahkan 2 bulan di sana harus tahun. Akhirnya masuk dan cuma saya yang melakukan itu pada saat itu. Gitu. Jadi kalau itu masih berjalan sampai sekarang? Jadi kalau misalnya motornya dia nggak balikin tuh duit setengahnya, motor tahan? Enggak, dia cuma BPKB-nya doang. Oh, oke. Jadi saya juga ada resiko. Tapi masa sih motor 20 juta dia minjem 2 juta, dia kan nggak bisa jual motornya nanti. Dia kalau mau ngurus BPKB hilang berarti satu, melanggar hukum, memberikan pernyataan surat palsu. Kedua, bikin BPKB duplikat itu juga kira-kira 2,5 juta juga. Kira-kira ngapain mendingan saya tebus gitu. Oke, jadi itu taktik jadi kaya ternyata ya. Motor 20 juta kasih 2,5 juta kreditnya, tahan BPKB. Oke, kalau handphone gimana lo cara mainnya bro? Handphone misalnya 2 juta, lo mintanya berapa? 70%. Jadi handphone itu kenapa saya bisa melejit awal? Karena tadi satu, belum diatur di hukumnya. Jadi saya pertama kali yang main. Kedua, Pegadaian Hijau itu mainnya 99,9% emas dia. Dia nggak mau main handphone. Main handphone tuh bagi dia sangat merepotkan. Setiap bulan harganya turun. Terus nanti ngecek rusak atau enggak. Sedangkan karyawan di Pegadaian Hijau itu supaya kalian tahu ya, dia ada 4.000 outlet, outstandingnya sekarang ada 40 triliun kali. Rata-rata emas, dia gak mau main handphone, dia merasa handphone ini terlalu kecil, terlalu merepotkan bagi saya. Nanti turun lagi, kalau emas kan gak ditebus naik. Handphone gak ditebus turun, belum kalau rusak, dia gak mau main itu. Saya main itu, orang gak mau, saya mau. Jangan dilawan, gimana saya mau ngelawan orang gede? Gak bisa lah, orang kita gak punya duit, kita ngelawan orang yang punya duit dengan cara yang sama, udah pasti mati. Oke, jadi lu 70% ya? Jadi kalau misalnya handphone 10 juta, lu kasih 7 juta? Kasih 7 juta. Kalau dia gak bayar 7 jutanya handphonenya? Kalau dia nggak bayar kita tunggu terus kita jual. Tunggu terus jual? Kita jualnya pun ada Sinar Mutiara kan. Sinar Mutiara itu tempat handphone yang nggak ditebus di seluruh pusat gadai Indonesia. Di sana pun bisa cari uang lagi saya. Yang nggak ditebus itu kan ada reseller datang gitu. Saya nggak nanganin end user bahkan. Cuma reseller doang. Reseller saya itu ada ribuan. Yang aktif mungkin ratusan ya. Reseller saya dari kenal saya itu saya tanganin semua dulu. Dulu saya kerja. Saya sampai nanganin, saya kenal semua, saya makan Indomie bareng dia. Sama reseller saya. Dari dia cuma punya uang 3 juta, sekarang punya rumah 3 miliar. Semua saya ngajarin, bahkan saya ajarin caranya dia jualan. Yang paling benar adalah membina pedagang-pedagang kecil itu menjadi gede. Kalau kita cuma cari pedagang gede doang, terbatas di Indonesia. Sekarang handphone second, laptop second yang terbesar di Indonesia. Pasti Sinar Mutiara, pasti saya. Nomor 2-nya siapa? Nggak ada, jauh banget udah. Ya pasti, karena lu nadahin barang. Makanya. Putarannya berapa bro sebulan itu? Berapa handphone sama berapa laptop yang lo ambil sebulan? Sekarang mungkin di atas ya kurang lebih 50.000 unit. 50.000 unit ya? Second. Paling orang lain toko paling berapa sih? Lempar 1.000 aja udah dibilang gede banget. Saya bisa 50.000 unit. Second setiap bulan bisa seperti itu. Bayangin 50.000 unit anggap berapa sih? 70M misalnya. 1 bulan 70M. Resellernya untung berapa? 10% paling. 7M sebulan reseller saya untungnya bagi-bagi 100 orang berapa? 70 juta satu orang. Berarti ada yang untungnya 200 juta, ada yang 70 juta, ada yang untung 500 juta, ada yang untung 30 juta. Reseller saya kayak gitu. Mulainya modal 3 juta. 7M saya kasih ke orang, saya bisa aja kerjain sendiri. Jadi lu sebenarnya ini Pegadaian kayak bank microfinance. Kalau gue ngeliatnya kayak bank micro, tapi nggak ada NPL-nya gitu. Karena kalau dia nggak bayar udah handphonenya langsung gue jual, cuan juga gue gitu. Betul. Jadi itu bisnis yang pasti untung. Dia mau kasih uang lu untung, dia nggak kasih uang, handphonenya lu ambil lu untung juga. Betul. Itu ternyata rahasianya Andrew jadi kaya. Karena dia punya bank yang nggak ada NPL-nya. Karena kalau di bank kan ada non performing loan tuh, ya kan, misalnya 3%, 2% gagal bayar. Atau enggak kalau misalnya kredit kan orang cari-cari gitu. Jadi kalau gadai lebih enak justru ya. Jadi gini, kalau bank itu atau multi finance itu based on people, dia mikirnya. Orang ini bisa dipinjemin berapa? Setiap orang, setiap kepala berbeda-beda.
Walaupun dia punya jaminan tanah, jaminan mobil, BPKB, belum tentu dia dipinjemin sama bank. Karena based on people, bukan kolateralnya, bukan jaminannya. People ini sanggupnya kita ngasih berapa. Terus ada bunga banknya, anggap sekitar bunganya mungkin 24% atau 20% gampangnya. 20%, di 20%-nya itu ada untuk resiko banknya, anggap resikonya 3%. 3% diambil, 17% adalah untung bank. 3% diambil untuk apa? Untuk bayar orang yang nggak bayar. Kan dia minjemin 10 orang, ada yang nggak bayar 1 orang. 1 orang ini kan rugi banknya. Dari 3% itu diambil untuk bayarin orang yang nggak bayar ini. Karena ada NPL-nya. Di handphone juga gitu. Handphone ini kan elektronik saya. Kan ada yang rusak pasti, nggak mungkin nggak rusak. Namanya elektronik. Dari bunganya itu juga harus disisihkan berapa persen untuk kerugian yang rusak itu NPL-nya. Kira-kira gitu. Jadi setiap usaha pasti ada gitu-gitunya. Oke. Manajemen resiko lah itu namanya. Gue ada pertanyaan yang menarik nih. Nggak tahu udah pernah ditanya atau belum. Kalau lu disuruh pilih 3 orang untuk ketemu, ngobrol, bener-bener ngobrol lama nih, 1 jam 2 jam. Boleh hidup, boleh udah meninggal, boleh tokoh lama 1000 tahun lalu. 3 orang, lu pilih siapa? Berapa jam sama dia? Nggak bebas lah, semalaman gitu. Dapat makan malam. Pak Jokowi pasti nomor 1. Nomor 1 Pak Jokowi. Pasti. Boleh dikasih alasannya kenapa? Dia bermain catur dengan indah. Oke, jadi politik pilih siapa nih? Jadi politik ini, jangan. Saya ikut yang di ruangan ini apa aja saya apa. Biar aman. Pak Jokowi lah pasti. Dia bisa memimpin 10 tahun Indonesia. Nggak ada gejolak. Semuanya adem ayem. Yang tadinya musuh jadi teman. Yang tadinya teman jadi bisa kerja bareng. Wah gila luar biasa. Dan semuanya yang kesel bisa jadi baik. Nggak semua orang yang kesel sama dia bisa jadi teman. Terus bisa jadi baik. Itu skill yang dipunyain oleh sangat-sangat sedikit orang kan. Kita kalau kesel sama orang biasanya, wah awas lu ya, enggak. Kita mau ambil hatinya orang itu dan berhasil. Oke, ini kan lu pernah cerita bro. Dulu Andrew tuh orangnya nggak seperti ini. Dulu juga ada orang lebih ngegas, lebih belak-belakan gitu kan. Menurut tuh style kepemimpinan, kan kita lihat ada banyak kan. Kayak contoh presiden di US aja ada yang gayanya mungkin kayak Joe Biden. Ada juga yang kayak Donald Trump. Indonesia juga ada yang menang ya, Jokowi. Dan juga ada yang lain gitu gayanya. Saran lu seperti apa bro? Untuk orang tuh komunikasi ke publik. Apakah lebih baik ambil yang tengah kan gini? Kalau misalnya begitu kan gak ada fans yang terlalu kanan, gak ada yang terlalu kiri nih. Jadi ibaratnya orang bukan cinta banget, bukan mau bunuh, tapi ambil di tengah. Itu gimana pandangan lu? Jadi tergantung kamu mau, ini kan jadi content creator jadinya. Tergantung, kalau kayak Bro Timothy ini kan stylenya Ahok dia. Iya kan? Lu kerja bener, temen gue, lu gak kerja bodoh amat, lu bodoh berarti kan gitu kan dia. Stylenya Ahok dia. Berarti kalau orang yang suka banget sama Timothy akan suka banget. Orang yang kesel banget akan kesel banget gitu loh. Jadi followernya gak akan banyak, tapi followernya dikit, tapi bener-bener suka banget sama kontennya dia gitu loh. Beda sama Pak Jokowi yang semuanya dia main di tahap aman gitu loh. Jadi dia di tengah, gak ada yang terlalu ekstrim kiri, gak ada yang terlalu ekstrim kanan. Jadi dia aman. Apa bagusnya aman itu? Dia gak ada gejolak gitu loh, gak akan ada gejolak terus. Jadi musuhnya itu akan sedikit kan. Musuh itu yang akan bikin kita hancur nantinya gitu loh. Kalau bisa sesedikit mungkin kita punya musuh. Dan musuh yang sedikit itu kita deketin supaya menjadi teman gitu. Supaya kita hidupnya lancar gitu. Kalau Bro Timothy kan mungkin sampai sekarang kan ya musuh bodo amat tadi. Oke, 1 Pak Jokowi ya. Kedua ya. Siapa ya? Kalau bisa sih ketemu Pak Ganjar sama Pak Anies ya, 3-3-nya ya. Aduh. Politik semua nih jadi 2-3 nih. Kalau sekarang sih saya lagi kepinginnya ketemu 3-3-nya politik sih. Nggak, bahkan ini dari sejarah pun boleh gitu. Mau Napoleon boleh, mau siapa boleh dari sejarah. Nggak ada yang dari sejarah. Ada sih kalau dipikirin ya. Genghis Khan gitu, Hitler gitu nggak? Oh iya, masuk akal juga ya. Masuk akal juga ya. Mungkin Hitler ya. Mungkin Hitler sangat-sangat menarik ya. Kenapa Hitler? Gimana dia caranya bisa mencuci otak sampai orang itu mau nurut sama dia. Entah itu salah, entah itu benar. Pokoknya kamu sekte, udah kayak sekte art fasting ini. Bikin sekte. Oke, Hitler ya mungkin kedua. Mungkin ya masuk akal sih. Hitler menarik buat saya. Ketiga Ahok sih. Saya pengen ketemu in person. Kenapa? Ya pengen lihat jalan pikirannya dia. Jalan pikirannya dia itu gimana. Apa yang lu pelajarin dari Ahok? Mungkin cara komunikasinya. Cara komunikasinya sangat menarik gitu. Kayak Bro Timothy soalnya. Jadi orang itu langsung ke hook gitu loh. Begitu denger langsung kalau masuk akal langsung ke hook. Jadi
Jadi langsung mau jadi pengikutnya. Ini orang ini masuk akal nih, saya mau. Cepet banget ya, untuk grab the attention itu cepet banget gitu loh. Cuman kan ya tadi saya bilang kan, begitu orang gak suka akan terus berusaha menjatuhkan dia gitu. Oke. Ini mungkin kita akan masuk ke materi sesuai kripto gitu. Jadi gue pengen tanya lu tentang kripto ya. Lu kan tadi bilang investasi, perbedaan antara orang yang kaya doang sama sangat kaya adalah cara investasi ya, cara mainnya. Hajarnya di mana? Kalau 15 miliar tuh rata-rata deposito secara statistik, di atas 100 miliar tuh pasti yang aneh-aneh. Ya. Kripto itu masuk di mana dalam bagian portofolio seorang Andrew? Kripto itu pastinya high risk ya. Untuk high risk. Jadi hanya khusus untuk orang yang pengen kaya doang. Khusus untuk orang pengen kaya? Iya. Oke. Nah ini gue pengen nanya, lu kan dapat duit dari berbagai macam lah. Bisnis lu yang lain-lain ya. Dapat cash nih kan masuk. Yang bukan, intinya bukan cash gadai lah. Cash yang benar-benar lu dapat sendiri. Itu pembagiannya setiap bulan selalu dapat atau setiap tahun lu dapat dividen. Seperti apa? Lu baginya kemana aja? Saya Investasi yang bukan putar ke bisnis. tergantung opportunity sih. Jadi nggak harus pas gitu loh. Opportunity akan datang terus, banyak orang yang nawarin terus. Kayak ditawarin invest di mana gitu. Dilihat kalau memang menarik ya menarik. Kita masuk gitu loh. Kalau menarik itu artinya apa menarik itu? Menarik itu harganya itu berarti fair price atau good deal, itu baru menarik gitu loh. Itu Oke. kan belum tentu datang di bulan Januari, Februari, Maret. Bisa jadi datangnya di April gitu. Jadi nggak dipastikan sih. Tetap uangnya diparkir dulu sampai ada good deal yang menarik. Parkirnya emang cash aja? Cash dong. Oke. Untuk bisa langsung bayar sewaktu-waktu. Tapi biasa selama ini yang lu udah main selama ini apa aja investasinya? Kan Ada sih, Masih banyak. saham ada, kripto ada. saham ada, kripto ada. Selain itu? Kalau ori obligasi enggak sih. Obligasi enggak ya? Ori obligasi enggak. Deposito lah, deposito. Deposito boleh dicairin kapanpun karena sudah kenal. Oke. Selain itu enggak ada properti? Properti ada. Properti ada. Cara lu main properti gimana? Cara main properti adalah pada saat ditawari tanah dengan harga yang nggak masuk akal, terus kita tawar lagi lebih nggak masuk akal, kalau dikasih baru beli. Atlas itu. Enggak, itu kan nggak beli. Ini kan ceritanya kalau main properti yang beli. Jadi kalau kalian pengen beli apartemen, harganya aslinya 7M, terus ditawarin 4M, terus kamu tawar 2,5M dikasih baru beli. 4M udah murah-murah, jangan dibeli. Tawar 2,5M, kamu dimarahin sama agensinya, terus kamu nanti bulan depan baru dikasih, baru dibeli. Kalau kamu belum dimarahin sama agensinya pada saat kamu nawar, berarti kamu salah nawarnya. Saya sangat-sangat sering dimarahin oleh orang karena nawar terlalu murah. Jadi rahasia kayaknya itu ya. Jualannya uang, ya kan? Nawar apartemen 7M, 2M gitu. Iya, jadi saya dulu bro, dari kerja awal, saya mungkin setelah kerja 5 tahun atau 7 tahun ya, saya naik SLK tuh. Naik Mercy SLK. Itu pun belinya nggak di showroom kayak Bro Timothy, enggak. Saya itu jual mobil saya dulu, kenal ada calo yang beli, terus calonya saya mintain nomor telepon, terus saya ditawarin mobil yang orang mau jual. Ini second ya, SLK saya second. Orang mau jual mobilnya ke showroom nih. Showroom nawar 600 juta, terus calonya ini nawarin saya. Pak, showroom itu nawar 600 juta pak. Bapak mau nggak Pak 610? Berarti kalau showroom nawar 600 juta, dia jualnya kira-kira 700 kan? Bapak mau nggak 610? Saya kasih 620 kamu. Saya buat pakai 620, setahun lagi saya jual, ya paling jualnya 620, nggak rugi apa-apa. Dari dulu saya nggak mau rugi soalnya itu. Dari dulu gak mau rugi. Nggak mau rugi orangnya. Sampai di gadai itu kertas pun lu tawar kan waktu itu. Semua tawar. Berapa semua. perak lu tawar waktu itu? Semurah mungkin, sampai dimarahin. Kertas pun ditawar ya. Pokoknya intinya, kalau kalian belum dimarahin, berarti salah nawarnya. Kalau kalian takut dimarahin, berarti gengsi kalian terlalu besar. Oke, itu bagus tuh. Iyalah. Jadi kalau misalnya properti itu emang se ekstrim itu karena gini. Ini gue beneran belajar sama dia ya. Begitu gue ngambil kantor juga kemarin dia bilang, gue kasih harganya kan segini bro per meter. Enggak, itu setengah lagi. Dimarahin ntar bro, udah amat dimarahin. Sampai diwaran gue sama itu dia. Dapat juga. Dibilang gila. Tapi Bro Timothy salut sih saya. Setiap ngobrol sama saya, dapat insight, langsung dilakukan. Langsung dilakukan. Bro, baiknya gue punya kantor atau nggak punya kantor bro? Pasti kamu harus punya. Mungkin dia tanya juga, mungkin sama siapalah Bro Yudo sama siapa semua ditanyain kali ya. Terus pasti langsung nyari. Minggu depan langsung DP. Oke, jadi menarik banget ya. Sebenarnya banyak pelajaran yang kita bisa dapat ya dari situ ya. Apalagi bro, kalau misalnya cara main saham lu yang liquid, kan tadi kita ngomongnya illiquid. Kalau yang liquid tuh seperti apa mainnya? Main saham ya. Kalau saya main saham sama main kripto ya. Itu pelajaran buat saya pada saat saya ketemu Bro Timothy itu. Waktu saya ketemu Bro Timothy kayaknya kita
masih 30.000 ya Bitcoinnya awalnya kita ketemu ya. Awalnya 28 ribu. 28 ya, 28 beli. Ketemu Bro Timothy, beli. Terus ada berita ini, apa? Yang ketangkep itu kan, Chang Peng Chao-nya. Bukan FTX. Oh, sampai Bukan, oh iya, setelahnya kan, ada masalah ya. Terus masalah. Mau ditangkap gitu kan, turun kan sampai 25.000 ya. Iya. Itu saya kerimain waktu GCG. Kalian masih muda nggak tahu ya GCG? Tahu nggak GCG? Money game itu loh zaman dulu. Tahu nggak? Money game yang satu minggu bunganya dapat 20%. Bayangin loh. Lu taruh 1 M, seminggu kemudian 200 juta. Jadi 1 bulan 80%. Itu money game berjalan lumayan tuh. Lama. Terus waktu itu masuk money game saya. Masuk 2 M waktu itu. 1 M kalau nggak salah. Untung serakah kan. Tembak terus. Terus ada beritanya. Bosnya itu ketangkep. Ada fotonya dia ketangkep. Waktu dia ketangkep masih ditawarin. Mau gak dicairin? Leader itu mau gak dicairin? Saya masih bayar. Masih serakah. Gak mau. Tetap gak mau. Akhirnya 2 minggu kemudian hilang jadi 0 duitnya. Nah terus waktu saya ini kejadian Chang Peng Chao itu. Ketangkep. Mau ditangkap bukan ketangkap ya, sorry. Keinget itu. Wah gila dulu duit gue hilang 1 M tuh. Keinget kan? Gue jual 26.000 deh. Gue jual 26.000 udah rugi kan? Jualnya semua lagi. Rugi kan? Terus ngobrol-ngobrol Bro Timothy lagi. Waktu udah naik di 30.000. Naik kan waktu itu naik 30.000 kan? Beli lagi 30.000. Karena buruan katanya bentar lagi. Beli lagi banyak lagi. 30.000 turun lagi loh. Turun lagi kan? Habis 30.000 turun lagi jadi 27.000. Iya kan? Turun lagi 27.000 loh. Terus gue mikir nih. Wah ini gue udah hilang duit. Ini gue jual gak ya gue mikir gitu. Terus gue pikirin. Kalau gue jual lagi, kayaknya gue bego deh. Ini gue sama kayak orang-orang bego pada lainnya gitu loh. Jadi pada saat gue rugi, ada orang untung kan. Kripto sama saham gitu. Pada saat kita rugi kita dimakan sama orang-orang pinter lainnya yang untung. Dari 100 orang yang untung cuma 97 orang ini bego dan rugi. Gue gak mau jadi orang itu. Jadi gak gue jual. Bodoh amat kali ini gue gak akan pencet jual. Terus gue bilang sama Bro Yudo waktu itu, ada gak sih aplikasi yang cuma ada buy-nya doang, gak ada sell-nya? Tapi gue jamin kalau ada aplikasi cuma ada buy-nya doang, gak ada sell-nya. Jadi kalau dia sell, dia harus repot, harus jual ke pindahin dulu. Itu aplikasi pasti semua orang untung. Gak mungkin gak untung, cuma bisa buy soalnya. Jadi punya untung dari mana? Buy terusnya. Turun buy, beli buy, apapun buy. Pasti untung kan? Pasti. Tapi selama ini gak ada. Karena kalau ada itu nanti rugi orang-orang yang untung itu nanti gak jadi untung. Oke, tapi untung akhirnya. Akhirnya kan untung sekarang. Oke, kalau saham untung gak waktu itu? Saham untung banyak karena masuknya baru tahun 2020 pada saat IHSG 4.300. 4.300. 4.300, saya paling rendahnya kan 4.000 ya. Ya. 4.300 one hit langsung all in. 1 hari pertama kali saya main saham 2020. Langsung all in tuh. Langsung all in. 1 hari minus 900 juta. Gue mikir, gila ini main apa ini 1 hari rugi 900 juta. Agak gak bisa tidur ya waktu itu ya. Ini istri saya gak bisa tidur juga. Masa sehari rugi 900 juta ini? Udah biarin aja kata istri saya. Tidur lagi besoknya. Dari minus 900 juta jadi minus 1,2 M. Ini gila ini, main saham kayak gini. Akhirnya terakhir jualnya di 10 bulan kemudian di 6.300. Jadi untung 87%. Saham apa itu waktu itu? Oh banyak, waktu itu semua dibeli. Jadi one hit buy, one hit sell. Beli semua ya tuh. One hit buy, one hit sell. Untungnya kalau beli Lamborghini Revuelto yang sekarang plus McLaren-nya Bro Timothy masih ada kembalinya. Masih ada kembali, untungnya saham ya, luar biasa. Nah, saham terakhir yang lu beli apa bro? Terakhir ya? Terakhir beli apa saham? Saham terakhir yang beli, wah Goto. Dampaknya gimana itu bro? Hasilnya gimana bro? Jadi saya beli Goto itu lihat orangnya, nggak lihat fundamentalnya. Saya lihat orangnya, tapi sampai sekarang masih yakin. Masih yakin ya? Masih yakin gak mau jual. Di 56 masih yakin? Masih yakin gak mau jual. Siap. Sampai 50 gak mau jual. Pasar nego gak mau jual juga? Gak mau jual pokoknya. Okay. Kalau kripto strategi lu apa sekarang? Udah beli aja terus? Kalau kripto ya, pokoknya gini. Siapin mental, ada mental, buy. Pokoknya gak boleh sell aja pokoknya. Sampai 12.000, 9.000 jangan di sell. Buy pokoknya.
Kan ada uang harus dari lainnya dong. Iya. Pokoknya buy terus. Kalau kamu banyak buy sell, nanti yang untung Pak Yudo. Kacau. Gini bro, gue lagi bujukin dia sebenarnya untuk jadi sellernya Indonesia. Gue bilang connya PGI udah hajar aja Iya, semua masuk Bitcoin. terus. Ya itu buy doang kan, Dia itu untung menarik. udah 17 triliun loh bro. Makanya karena buy Ini doang. buy doang Pernah nggak dia sell? Gak pernah. Makanya. Itu harus ditiru itu. Coba selnya kamu rusakin gitu kalau bisa. Buy doang terus. Pasti untung. Kalau buy sell yang untung ini di sini. Iya. Tapi kalau ikut bro alt vesting kan harus buy sell dulu kan, take profit kan. Kalau saya agak nggak setuju, gak apa-apa ya di sini nggak setuju. Gak apa-apa. Boleh ya sharing ya? Boleh. Soalnya menurut saya gini ya, insight saya ya, misalnya kamu ada 10.000 gitu ya, terus untung 3%, 10.300 gitu ya. Ya. Terus kan take profit kan, ngomongnya take profit untuk 3%-nya itu kan. Artinya menurut saya ya, menurut pandangan saya, kalau take profit itu kan menurut kita itu berarti bentar lagi turun dong. Kalau bentar lagi naik ngapain di take profit, biarin aja. Menurut saya ini bentar lagi turun nih, jadi take profit aja, gitu kan. Kalau menurut kamu take profit, menurut kamu bentar lagi turun, jual aja semuanya, jangan take profit. Nanti waktu turun kamu beli aja semuanya, kan untungnya lebih gede. Kalau itu pandangan saya, pandangan bodoh-bodohan saya. Sebenarnya setuju sih. Kalau gue juga ngambil prinsip di mana kalau gue sangat long term kan view-nya. Gue cari yang emang bisa dipupuk sampai panjang. Sebenarnya dia juga bro investing ini juga sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Dia malah lebih ekstrim ini. Lebih ekstrim ya. Dia cari koin yang 0,000 berapa sampai $1 kayak gitu. Menarik ya. Oke. Jadi strategi lu ke depannya mungkin akan tetap sama. Liquid kripto saham, kalau ada diskon besar masuk properti. Apapun diskon besar masuk sih, nggak harus properti. Bisa jadi apapun lah, banyak kok tawaran. Banyak tawaran yang bisa masuk diskon besar, atau mungkin nggak diskon besar tapi itu bidang yang baru terus kita bisa belajar juga saya masuk. Oke, bidang baru yang bisa belajar pun tetap masuk ya. Ada pesan terakhir nggak untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai bisnis atau boleh saran tentang investasi buat mereka? Ini mungkin teman-teman tadi banyak yang ketawa ya, kita guyonan di sini. Tapi Bro Andrew ini aslinya masuknya tuh sangat terkalkulasi. Jadi nggak sengasal yang dia bilang. Jadi jangan ditelan mentah-mentah ya. Ada saran nggak Bro? Teman-teman di sini kan udah pasti orang-orang yang pengen kaya semuanya. Kalau nggak mungkin hari Minggu pagi ke sini ikut Bro Timothy. Semua followernya Bro Timothy itu, baik yang komen maupun nggak komen, itu semua orang yang sebelum saya mati saya harus kaya. Benar nggak sih? Bener nggak? Suaranya segitu dong, bener nggak? Oke. Saya rasa gitu kan. Nah, sekarang coba refleksi diri. Beneran nggak sih kalian itu harus kaya? Maksud saya gitu. Kalau memang beneran harus kaya, bukan di mulut doang, artinya kalian akan melakukan semua hal yang tidak membunuhmu. Apa yang nggak bikin kamu mati, sengsara, menderita, kamu akan lakukan. Tapi coba pikirin, kalau sengsara menderita kayaknya enggak deh, itu kayaknya bukan buat saya deh. Gampang deh. Public speaking, ngomong di depan umum. Wah itu enggak saya, bukan saya banget yang enggak mau deh. Mendingan saya mati daripada saya public speaking. Berarti kalian enggak harus kaya kayaknya gitu loh. Kalau kalian sesuatu yang tidak membunuhmu dan itu bagus buat kamu dan kamu mau melakukan walaupun kamu di depan cuma gagap doang dan kamu lakukan itu, berarti kamu memang beneran harus kaya dan kamu akan kaya. Gitu aja dari saya. Oke, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Bro Andrew Susanto. Thank you Bro. Thank you. Ada plakatnya dari panitia? Bentar Bro, ada. Oh, boleh. Sambil kita nunggu ini, ada yang mau nanya nggak? Ini jarang nih, nanya sama triliuner nih. Ada yang mau nanya? Ah, boleh tuh lo angkat tangan. Teriak aja. Ya, atau maju? Boleh maju sini. Ayo maju. Bentar, sesi tanya jawab dulu. Sini. Oke. Perkenalkan, Sini aja. nama saya Ahmad Hairul Umam. Saya mau tanya tentang dunia bisnis kok. Kalau tentang dalam dunia bisnis itu, kita gimana caranya kalau udah punya karyawan, bikin sebuah kompetisi agar karyawan itu lebih maju, lebih semangat kerja gimana? Oke. Silakan duduk. Makasih. Gak boleh nanya. Oh boleh. Boleh nanya. Pegang dulu, saya jawab dulu gitu ya. Pertanyaan lagi nggak? Boleh. Berapa?
Ada Boleh, dua silakan pertanyaan lagi. sebutin aja. Nanti sebutin aja. Sebutin langsung. Dua dulu aja. Yang paling penting, 2 pertanyaan terpenting dalam hidup kamu. Salah nggak sih kita misalkan kita sharing ke teman tentang sebuah ide yang mau kita buat bukan buat usaha bisnis, tapi takutnya dia teman sendiri yang bikin usaha langsung duluan gitu. Oke, saya jawab. Oke, makasih ya tanyanya. Jadi nomor 1, memang manusia itu suka challenge. Jadi setiap karyawan tuh harus dikasih challenge, itu benar, saya setuju. Kasih dia challenge untuk menyelesaikan suatu tugas. Kasih dia kompetisi, itu gimana caranya? Ya kamu yang tahu dong kasih kompetisi. Tapi saya setuju banget dengan itu. Apalagi kalau kamu kepingin karyawanmu kerja dengan benar, bukan cuma reward. Reward itu 20% dia akan boost kerjaannya kalau ada reward. Apa 80% yang dia supaya boost kerjaannya? Punishment. Orang itu akan lebih takut punishment daripada dapat reward. Karena rata-rata orang Indonesia, yang penting saya selamat, gak perlu bonus pak. Kalau dikasih bonus seneng banget. Begitu ada punishment, pak gak usah bonus nih pak. Yang penting saya gak punishment pak. Jadi mendingan ada reward dan ada punishment gitu jawabannya. Terus nomor 2 tadi. Apa tadi saya? Ide. Kalau misalnya punya ide. Oh salah gak ada ide ya? Temen yang jalanin gitu ya? Enggak. Bisnis itu 99% action, 1% ide. Jadi kamu ngomong aja idemu ke semua orang. Belum tentu orang yang melakukan. Kamu juga belum tentu ngelakuin, kamu ngomong-ngomong terus. Tapi dengan kamu ngomong itu, kamu think tank ke orang. Oh iya bener ya, gak apa-apa. Tapi itu yang saya pikirin dari dulu. Ada ide simpen, ntar dikerjain orang. Kamu ketemu 1000 orang, kamu ngomong, ada ide. Nah, ini gampang nih, tadi saya udah jelasin. Gada itu untungnya kayak gimana, Sinar Mutiara belanja di mana. Kan udah saya jelasin semuanya. Ada gak yang ngerjain ini? Gak ada nanti. Kalaupun ada paling 1. Itu pun hebat banget. Jadi ide itu sebarin aja ke semua orang, nggak apa-apa. Itu untuk melatih otak kamu dapat informasi dari orang luar. Idemu gini, kamu dicaci maki. Kalau bisa ya, pada saat kamu ngelempar ide ke teman-teman, kamu cari teman-teman yang ngeselin, supaya kamu dicaci maki. Oh ide bodoh kamu, mana mungkin jadi. Semakin kamu dicaci maki, semakin kamu jalanin ide itu. Mau ide itu jalan atau enggak, setidaknya kamu belajar dari ide yang tidak jalan. Kalau jalan kamu akan dapat uang dan kamu akan sukses gitu sih. Itu dari saya kira-kira, terima kasih. Oke, thank you banget Bro Andrew. Boleh plakatnya?